Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu apakah kalau seseorang membaca bacaan sholat di siang hari dengan cara mengeraskan atau jahar akan membatalkan sholat atau tidak, atau sebaliknya membaca pelan bacaan-bacaan di malam hari, yaitu 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, dan juga sholat subuh, apakah juga membatalkan sholat? Nah, mari kita mempelajari dan juga membaca dari salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Adhkar. Beliau menyebutkan, faslun ajma'al ulama'u 'alal jahri bil qira'ati fi salati subhi wal awlayaini minal maghribi wal isya'i. Kata beliau, ulama sepakat untuk membaca keras ya di salat subuh dan juga 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya. Wa 'alal israri fi adh-dhuhri wal 'ashri wath thalithati minal maghribi wath thalithati war rabi'ati minal isya'i. Dan juga kata beliau, ulama juga sepakat untuk membaca pelan pada salat zuhur, salat asar, dan juga 1 rakaat ketiga salat maghrib, 1 rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Wa 'alal jahri fi salatil jumu'ati, dan juga membaca keras pada salat Jumat, wal 'aidaini, dan 2 hari raya, wat tarawihi, dan juga salat tarawih, wal witri, dan juga salat witir, aqibaha, setelahnya, yaitu setelah salat tarawih. Wa hadza mustahabbun lil imami wal munfaridi fima yanfaridu bihi minha. Dan juga, dan ini kata beliau adalah sesuatu yang disunnahkan bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendiri dalam sholat-sholat yang dia kerjakan sendiri. Wa ammal ma'mumu fala yajharu fi syai'in min hadza bil ijma'. Adapun makmum tidak perlu mengeraskan suaranya, bacaannya ketika menjadi makmum, dan ini ijma' ulama. Wa yusannu al-jahru fi salati kusufil qamari, dan juga disunnahkan untuk membaca keras di salat gerhana bulan. Wal israr fi salati kusufis syamsi, dan juga membaca pelan, disunnahkan membaca pelan di salat gerhana matahari. Wa yajharu fi salatil istisqa, dan juga disunnahkan membaca keras di salat istisqa. Wa yusirru fil janazati idza shallaha fin nahar, dan membaca pelan ya ketika melakukan salat jenazah apabila melakukannya di siang hari. Wa kadza idza shallaha bil laili 'ala sahihil mukhtar. Begitu juga ketika melakukan salat jenazah di malam hari, ya, menurut pendapat yang sahih yang terpilih. Wala yajharu fi nawafilin nahar, dan tidak mengeraskan bacaan pada salat-salat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Ghairi ma dzakarnahu minal 'aid wal istisqa, selain dari apa yang telah kami sebutkan dari salat hari raya dan juga salat istisqa. Beliau melanjutkan, wa ikhtalafa ashabuna fi nawafilil laili faqila la yajhar. Dan sahabat-sahabat kami, maksudnya para ulama di dalam mazhab Syafi'i, berbeda pendapat apakah tentang bacaan salat-salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Ada yang mengatakan dikeraskan, wa qila yajhar. Ada yang mengatakan tidak dikeraskan, dan ada yang mengatakan dikeraskan. Wa tsalitsu huwal asahhu.
Dan yang ketiga yaitu yang paling sahih, wabihi qata'al qadi Husain wal Baghawi. Dan ini yang ditetapkan atau diputuskan oleh Qadi Husain dan juga Imam Al-Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal isra, yaitu membaca antara keras dan pelan. Walau fatathu salatu bil laili faqadaha fin nahar. Dan kalau dia terlewat dari melakukan sholat sunnah di malam hari, maka dia kemudian dia mengkodoknya di siang hari. Au bin nahari faqadaha bil laili, atau dia terlewat melakukan sholat sunnah di siang hari, kemudian dia mengkodok atau menggantinya di malam hari. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israr fahal yu'tabaru fil jahri wal israri waqtul fawati am waqtul qada? Apakah yang dianggap itu adalah dalam rangka mengeraskan atau memelankan bacaan itu pada waktu dia terlewat atau pada waktu dia mengkodoknya? Ini mungkin bisa dipahami ya. Fihi wajhan. Ini ada dua pendapat. Adharhuma yu'tabaru waqtal qada. Yang paling jelas, yang paling benar kata beliau, yang dianggap adalah waktu ketika dia mengkodok. Waqila yusirru mutlaqan. Tapi ada yang mengatakan memelankan semuanya. Maksudnya gini, kalau kita terlewat melakukan sholat sunnah di siang hari, kan seharusnya itu kalau kita mengerjakan di siang hari kita pelan. Tapi kita terlewat, kemudian kita kodok di malam hari, apakah kita pelan juga? Ya, atau sebaliknya, terlewat melakukan sholat sunnah di malam hari, yang seharusnya dikerjakan, yang boleh kita kerjakan dengan keras, kemudian kita ganti di siang hari, apakah memelankan? Maka kata beliau ada dua pendapat. Tapi yang paling azhar menurut beliau adalah melakukannya itu ketika kita mengganti, artinya memelankan atau mengeraskan bacaan itu dilihat pada waktu kita mengganti. Ya, kalau malam hari kita keraskan, kalau siang hari kita pelankan. Tapi ada yang mengatakan semua dipelankan secara mutlak. Nah, di sini poinnya, poin pertanyaan kita yang pertama tadi. Apakah kalau kita mengeraskan bacaan di siang hari atau memelankan bacaan di malam hari yang seharusnya dikeraskan, kita batal sholat? Beliau mengatakan, wa'alam, dan ketahuilah, annal jahra fi mawadhihi, sungguhnya mengeraskan bacaan di tempat-tempatnya, wal israr fi mawadhihi, dan memelankan bacaan di tempat-tempatnya, sunnatun laisa biwajibin, adalah perkara yang sunnah, bukan wajib. Falau jahara maudhi'al israri, kalau dia mengeraskan bacaan di tempat yang seharusnya dipelankan, au asarra maudhi'al jahri fa salatuhu sahihatun, atau dia memelankan bacaan yang seharusnya dikeraskan, maka sholatnya sah, kata beliau. Walakinnahu, akan tapi dia irtakabal makruha karahata tanzihin, akan tapi dia melakukan perkara yang dimakruhkan, ya, makruh dengan makruh yang tanzih. Wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak perlu sujud sahwi. Waqad qaddamna anna al-israra fil qira'ati wal adhkari al-mashru'ati fis salati la budda fihi min ay yusmi'a nafsahu. Kita telah menyebutkan ya di poin-poin yang telah lalu bahwa bacaan di dalam salat itu dan juga zikir-zikir yang dilakukan, disyariatkan di dalam salat itu maksudnya walaupun dipelankan tapi harus memperdengarkan ay yusmi'a nafsahu kepada dirinya. Fa illam yusmi'ha, kalau dia tidak memperdengarkan bacaan di dalam sholat tersebut atau zikir-zikir kepada dirinya, min ghairi aridin, tanpa ada sebab, lam tasihha qira'atuhu wala dzikruhu, maka tidak sah bacaannya dan juga tidak sah zikirnya. Poin yang bisa kita ambil adalah sesuai pertanyaan di awal, apakah batal kalau kita mengeraskan bacaan ya, di siang hari atau memelankan bacaan di malam hari yang seharusnya dikeraskan atau yang seharusnya dipelankan? Kata beliau, sholatnya tetap sah, tapi dia melakukan sesuatu yang makruh
yaitu makruh tanzih. Mudah-mudahan terjawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.